Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Fajar Nugroho dari 5 Jurnalistik. Nah, di sini saya akan mengulas kembali tentang materi yang telah disampaikan oleh Pak Zaki di mata kuliah Islam dan Budaya Jawa. Langsung saja masuk di definisi budaya. Apa sih budaya itu? Menurut buku Islam dan Budaya Jawa karya Abah Faisal dan Yai Samsul Bakri, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai contoh, salah satunya adalah bahasa. Kita bisa berbahasa Jawa di hari ini itu dari orang-orang tua kita, mbah-mbah kita, mbah-mbah buyut kita, lalu hingga sampailah ke kita. Lalu ada komponen kebudayaan. Komponen kebudayaan ini ada dua. Yang pertama itu sifatnya materi, itu bisa dilihat, diraba, peninggalan, ya peninggalan arkeologis begitu. Contohnya seperti mangkok, piring, senjata, candi, alat transportasi dan lain-lain. Yang kedua itu non materi. Non materi ini tidak bisa diraba, tidak bisa tidak ada wujudnya tapi bisa dilaksanakan, maksudnya dipahami. Itu seperti dongeng, cerita rakyat, norma-norma adat begitu. Masuk pada Jawa sebelum datangnya Islam. Sebelumnya Islam, Jawa menganut animisme dan dinamisme. Dan mengapa Islam sampai sekarang bisa menjadi mayoritas di Indonesia, khususnya Jawa? Karena Islam masuk dengan pelan-pelan, halus, tidak langsung des-des membabi buta, membabat habis yang tidak cocok dengan Islam, itu enggak ya. Lalu hubungan Islam dan budaya. Naluriah orang itu tetap melindungi. Naluriah itu dari hati ya, itu naluriah orang itu tetap melindungi dan ingin mempertahankan budaya. Misalnya kita orang Jawa itu kita pengen anak cucu kita itu tetap bisa berkeromo inggil, unggah-ungguh, itu tetap mereka pegang. Nah, di hubungan Islam dan budaya ini ada 3 pendapat. Yang pertama itu menerima. Menerima ini kan Jawa sudah ada duluan, masyarakat Jawa sudah ada, kepercayaan nenek moyang sudah ada, lalu norma-norma kebudayaan Jawa itu sudah ada. Lalu Islam datang. Islam menerima peninggalan itu, jadi berjalan selaras begitu. Yang kedua, diubah. Contohnya misalnya itu di Jawa ada memohon kepada nenek moyang itu di makam-makam itu. Nah, lalu diubah menjadi mendoakan yang meninggal. Pada contoh lain, memberikan sajen itu diubah menjadi sedekahan kepada fakir miskin, kaum duafa gitu. Jadi esensinya itu tidak syirik, tapi tetap mengarah kepada Allah. Yang ketiga, menolak. Menolak itu contohnya seperti di Bali. Di Bali itu ada tradisi ngaben yang membakar mayat untuk istilahnya kalau di sini dikubur ya, tapi di Bali itu dibakar. Nah, itu ditolak oleh Islam. Masuk pada kaitan Islam dan Jawa. Nah, kaitan nilai Islam dan Jawa pada aspek ritual. Di dalam buku Islam dan Budaya Jawa karya Abah Faisal dan Yai Samsul Bakri tadi, Jawa sudah ada dengan kebudayaannya, lalu Islam datang. Terjadilah akulturasi, perpaduan budaya. Islam itu diibaratkan itu seperti banyu mili, jadi mengikuti dengan yang ada. Misalnya itu di Mantenan itu ada tradisi injak telur. Telur itu filosofinya sebagai awal ya, yang masih bercangkang lalu dipecahkan itu filosofinya untuk melahirkan suatu hal yang baru begitu. Dengan lalu dilanjutkan dengan doanya kan tidak
dengan doa yang berdasarkan ajaran agama Islam begitu. Lalu universalis kebudayaan Islam, artinya ada kemauan untuk membuka diri dengan berbagai kebudayaan di dunia, jadi tidak tertutup. Contohnya menutup aurat itu tidak harus dengan budaya Arab, dengan jubah, tapi dengan kain batik pun, sarung batik itu tidak jadi masalah. Lalu contoh lain itu masjid itu sebagai untuk sholat itu umumnya, universalnya. Nah tapi di masyarakat itu di corak bangunannya, arsitekturnya itu sangat kental dengan Jawa. Nah di situ tidak ada permasalahan dan tetap enjoy aja. Lalu inti dari universalis kebudayaan bisa berjalan sangat harmonis sehingga Islam dan budaya lokal tidak saling mengalahkan, melainkan berwujud dalam pola nalar keagamaan dan berusaha mempertemukan jembatan antara agama dan budaya. Nah, di sini kata kuncinya ini menjembatani, jadi mempertemukan dan bisa beralur bersama-sama, yang akhirnya memberikan spirit beragama di setiap wilayah yang berbeda-beda. Mau sholat dengan kain lurik, kain batik, tidak apa-apa asal menutup aurat dan tidak menyalahi aturan Islam begitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.